Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang wabah zombie misterius yang tiba-tiba menyebar di dalam sebuah pesawat. Menyadari hal itu, sang pilot pun mencoba mendarat secara darurat berharap mereka bisa segera keluar dari kekacauan tersebut. Tetapi tanpa disadari, ternyata mereka justru di lockdown di dalam bandara dan tak diperbolehkan untuk keluar dari sana. Lalu apakah mereka bisa menyelamatkan diri dari wabah virus zombie itu? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika dua orang pramugari bernama Jenny dan Paula sedang bersiap-siap untuk melakukan penerbangan, dan seperti biasa sebelum para penumpang datang, mereka sempat mengobrol dengan sang pilot bernama Kapten Forrest, serta kopilot yang bernama Wilsey tentang kemana tujuan mereka, dan berapa banyak orang yang akan mereka bawa dalam penerbangan kali ini. Tampaknya mereka tak membawa terlalu banyak penumpang dikarenakan adanya sebuah badai di jalur penerbangan mereka, dan tak hanya itu, Wilsey juga mengatakan bahwa ia merasa dirinya kurang enak badan, sehingga ia pun meminum beberapa obat berharap ia bisa bertahan hingga mereka selesai melakukan penerbangan. Beberapa saat kemudian, para penumpang pun mulai berdatangan termasuk salah seorang remaja bernama George yang sudah terbiasa terbang sendiri dan tak suka diganggu, ibu-ibu bernama Bu Sri dan juga suaminya yang merupakan seorang dokter bernama Kingston yang tak bisa melakukan apa-apa karena ia menderita penyakit Parkinson. Lalu ada Sheila, seorang tentara medis yang takut terbang, serta Lois yang sedang asik memberi makan pada kucing kesayangannya. Selain itu, ada pasangan suami istri bernama Johnny dan Susan yang sebentar lagi akan memiliki bayi pertama mereka. Kemudian pasangan turis sebut saja Andre dan Susie yang sedang menikmati penerbangan karena mereka hendak pergi liburan. Dan ada juga seorang pebisnis bernama Preston yang tampaknya sedang tidak enak badan seperti yang dialami oleh Wilsey. Sebelum pesawat lepas landas, seorang pria bernama Henry sempat kebingungan karena ia tak bisa menaruh hewan peliharaan miliknya di dalam bagasi, sehingga seorang pria gendut bernama Ralph pun mencoba untuk membantunya, tetapi ia malah digigit oleh hamster yang ada di dalam kandang tersebut, dan pada akhirnya Jenny menyuruh Henry untuk menaruh kandangnya di dalam kargo. Setelah memastikan ke-12 penumpangnya sudah duduk di kursi mereka masing-masing, Kapten Forrest dan Wilsey pun segera menginfokan pada pramugari bahwa mereka akan segera lepas landas. Lalu ketika pesawatnya sudah terbang, tiba-tiba terjadi keributan antara Henry dan Johnny, gara-gara Johnny masih ngeyel menggunakan telepon miliknya, padahal hal itu bisa membahayakan keselamatan semua orang. Untungnya, Jenny berhasil menghentikan keributan itu sehingga ia menyuruh Henry untuk kembali ke tempat duduknya lagi, dan di sana mereka pun sempat berkenalan di mana Henry mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan menyelesaikan gelar PhD miliknya. Bahkan ia juga memuji penampilan Jenny yang terlihat cantik. Tak lama kemudian, Henry melihat ada berita di TV tentang petugas kesehatan yang sedang mengkarantina sebuah apartemen di Los Angeles, dan sepertinya mereka menemukan adanya suatu wabah misterius yang cukup berbahaya dan juga dapat menyebar dari satu orang ke orang lain dengan sangat cepat. Sementara itu, Ralph yang merasa tidak enak badan sempat meminta air putih pada Jenny, lalu setelah beberapa saat, Jenny menyadari bahwa Ralph sedang tidak baik-baik saja, dan ketika ia mencoba mengeceknya, tiba-tiba Ralph justru memuntahi Jenny yang mana hal itu sempat menimbulkan keributan, dan para penumpang lain pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di belakang sana. Sayangnya, tak ada seorang pun yang sadar bahwa kucing milik Lois ternyata lepas dan menjilati muntahan Ralph tersebut, dan saat Jenny selesai membersihkan tubuhnya, tiba-tiba Ralph menabrak Jenny lalu ia menggedor-gedor pintu kokpit sambil menyuruh si kapten pesawat untuk segera menghentikan pesawatnya. Melihat hal itu, sang kapten menyuruh Wilsey untuk tidak membuka pintunya sementara para penumpang lain berusaha menghentikan Ralph yang sedang mengamuk, hingga akhirnya Paula terpaksa mengikat tangan Ralph agar ia tak menyakiti orang-orang lainnya. Setelah kejadian itu, Jenny sempat ketakutan karena ia merasa dirinya gagal menangani permasalahan yang terjadi di pesawat tersebut, dan di sana Sheila yang merupakan seorang tentara medis mencoba membantu para pramugari untuk memastikan apakah para penumpang lainnya baik-baik saja. Singkat cerita, sang kapten melaporkan kejadian itu pada pusat kontrol yang langsung menyuruh mereka untuk segera mendarat di bandara terdekat, sehingga Jenny pun menyuruh para penumpang untuk kembali ke tempat duduk mereka masing-masing karena sebentar lagi mereka akan mendarat secara darurat.
Sayangnya, cuaca ekstrim yang sedang terjadi di sana membuat pesawat mereka mengalami turbulensi, bahkan kepala Ralph sempat terbentur akibat guncangan yang sangat hebat. Dan ketika Jenny dan Paula mencoba mengembalikan Ralph ke tempat duduk, tanpa disadari tiba-tiba Ralph terbangun dan langsung menggigit Paula, yang mana hal itu membuat Paula mengalami luka yang cukup parah. Melihat hal itu, para penumpang lain berusaha menghentikan Ralph dengan cara memasukkannya ke dalam toilet, dan setelah sang kapten berhasil mendaratkan pesawatnya, entah mengapa pusat kontrol justru menyuruh mereka untuk tetap berada di dalam pesawat, padahal kondisi di dalam pesawat saat ini sedang kacau balau. Untungnya, salah satu petugas bandara bernama Eddie yang melihat kedatangan pesawat mereka pun mencoba membantu membukakan gerbang, lalu ia mengarahkan mereka untuk keluar dari bandara tersebut. Sementara Kapten Forrest dan Wilsey mengatakan bahwa mereka akan menahan Ralph sambil menunggu hingga bantuan tiba. Di sana, Eddie meminta pusat kontrol untuk segera membukakan pintunya, namun karena tak ada jawaban dari pusat kontrol, Eddie pun terpaksa membawa para penumpang untuk pergi melewati sebuah wilayah operasional yang merupakan area para petugas, di mana tak seharusnya ada penumpang yang boleh melewati tempat itu. Setelah mereka tiba di pintu keluar, entah mengapa pintu itu juga sudah terkunci dan ketika Eddie mengeceknya, ternyata pusat kontrol telah melockdown seluruh tempat itu, bahkan pusat kontrol sepertinya juga sedang mengawasi mereka melalui beberapa kamera pengawas yang sudah terpasang di sekitar sana. Kejadian itu membuat semua orang mulai resah hingga menimbulkan perdebatan di antara mereka, tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara sirine yang mana hal itu membuat mereka sempat mengira bahwa para polisi datang untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, para polisi dan petugas medis itu ternyata datang untuk melockdown seluruh bandara tersebut, bahkan mereka juga melarang orang-orang yang ada di dalam bandara untuk keluar dari sana, sehingga semua orang pun mulai merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Beberapa penumpang kemudian mencoba menelpon keluarga serta kerabat mereka, dan saat mereka tak menemukan jalan keluar, para penumpang malah menyalahkan Jenny karena ia merupakan salah satu pegawai maskapai penerbangan, padahal ia juga tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi hingga mereka di lockdown seperti ini. Di tengah keributan itu, Sheila mengatakan bahwa luka yang diderita oleh Paula semakin lama semakin parah sehingga ia membutuhkan peralatan medis yang ia simpan di dalam tas miliknya. Dan Jenny pun mengajak Eddie dan juga beberapa penumpang lain untuk kembali ke pesawat dan mengambil tas milik Sheila yang ada di dalam kargo. Tanpa disadari, tiba-tiba seluruh listrik yang ada di sana mulai padam yang mana hal itu membuat mereka harus berhati-hati karena mereka hanya memiliki sedikit pencahayaan dari light stick milik Eddie, dan ketika mereka tiba di pesawat, entah mengapa Kapten Forrest dan Wilsey sudah tidak ada di sana lagi, bahkan Ralph yang sebelumnya mereka kurung di dalam toilet juga sudah menghilang. Lalu saat mereka mencoba memanggil sang kapten, betapa terkejutnya mereka karena di sana masih ada Kingston yang hanya duduk sendirian, padahal sebelumnya masih ada Bu Sri yang memutuskan untuk tinggal di dalam pesawat demi menemani suaminya itu ketika semua orang keluar dari sana. Eddie dan yang lain kemudian pergi menuju ke ruang kargo untuk mencari di mana keberadaan tas Sheila, sementara Johnny malah mengambil sebuah senjata yang sudah ia selundupkan di balik barang-barang miliknya. Dan saat Jenny menemukan tas Sheila, entah mengapa Eddie tiba-tiba berteriak sambil mengatakan bahwa ia melihat ada seekor tikus bermata merah yang hampir menggigit kakinya. Mendengar hal itu, Jenny pun segera keluar dari sana, tetapi ia malah melihat sosok Wilsey yang bertingkah sangat aneh, dan tanpa disadari ternyata di belakangnya sudah ada Kapten Forrest yang mencoba menyerang Jenny, sehingga Johnny yang melihat hal itu langsung menembaki Kapten Forrest, lalu mereka pun bergegas keluar dari pesawat. Di sana mereka menyadari bahwa Preston telah tergigit dan meninggal dunia sehingga mereka hanya bisa menyelamatkan Kingston, dan ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba zombie Bu Sri mencoba mengejar mereka, namun untungnya mereka semua berhasil menutup pintu tersebut. Setelah Jenny kembali, Sheila langsung menggunakan peralatan miliknya untuk merawat Paula, sementara George berusaha menyemangati Jenny yang terlihat sangat putus asa karena ia merasa dirinya tak bisa melakukan apa-apa di tengah kekacauan ini. Tak lama kemudian, Jenny sempat mendengar adanya suara aneh dari balik kegelapan, dan saat ia mengeceknya, ia melihat ada sedikit bercak darah di lantai padahal sebelumnya tak ada seseorang yang sedang terluka selain Paula yang masuk ke dalam tempat itu. Jenny lalu mencoba mengumpulkan semua orang sambil mengatakan bahwa ada kemungkinan semua ini terjadi akibat wabah rabies misterius yang menyebar melalui gigitan,
dan wabah ini bisa mengubah seseorang menjadi seperti zombie, yang mana hal itu membuat dirinya ingin memastikan bahwa semua orang di sini tidak ada yang terinfeksi oleh wabah tersebut. Ketika semua orang sedang berdebat satu sama lain, Kingston menyadari bahwa ada seekor tikus bermata merah berada tepat di atas kepalanya. Namun sayangnya Kingston tak bisa mengatakan hal itu karena kondisinya yang sedang sakit, dan tak lama kemudian tikus itu pun melompat tepat ke kepalanya. Melihat hal itu, Eddie dan Henry pun segera menangkap tikus itu dan memasukkannya ke dalam sebuah tong. Lalu untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, mereka pun terpaksa mengurung Paula dan juga Kingston ke dalam kontainer yang sudah mereka pasangi rantai, karena ada kemungkinan bahwa mereka berdua telah terinfeksi oleh wabah misterius itu. Di saat yang bersamaan, Eddie menemukan fakta bahwa tikus itu bukanlah tikus biasa, melainkan itu merupakan tikus yang berasal dari laboratorium karena ia memiliki sebuah tanda pada salah satu kakinya, dan di sana George mengatakan bahwa sepertinya Henry lah yang sudah membawa tikus itu. Henry pun berusaha meyakinkan semua orang bahwa tikus itu bukanlah miliknya karena ia hanya membawa seekor hamster lucu, dan sepertinya Jenny percaya dengan semua perkataan Henry karena ia memiliki perasaan padanya sejak pertama kali mereka mengobrol di dalam pesawat. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, tanpa disadari tiba-tiba dari belakang muncul zombie Ralph yang langsung menyerang Jenny, sehingga Eddie dan yang lain berusaha menghentikan zombie itu dengan cara mengikatnya menggunakan sebuah kabel, dan setelah berjuang cukup lama, mereka akhirnya berhasil menghentikan zombie tersebut. Tak lama kemudian, Eddie mendapat panggilan radio yang mengatakan bahwa petugas keamanan sedang menuju ke arah mereka, dan ketika para petugas keamanan datang, entah mengapa mereka malah menodong semua orang, bahkan mereka juga menyita senjata yang dibawa oleh Johnny, serta mengambil tikus bermata merah yang sudah Eddie tangkap sebelumnya. Selain itu, mereka juga sempat menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Paula, lalu para petugas mengatakan pada semua orang, jika mereka ingin keluar dari sana, maka mereka harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara disuntik vaksin terlebih dahulu. Mendengar hal itu, tanpa berlama-lama, Louis pun langsung mengajukan diri untuk disuntik dengan vaksin. Namun entah mengapa, kucing Louis tiba-tiba menggigit dirinya dan di saat yang bersamaan, Kingston tiba-tiba menggigit salah satu petugas sehingga para petugas pun menembak Kingston dan mereka memutuskan untuk keluar dari sana. Andre kemudian mencoba keluar bersama para petugas, tetapi para polisi yang ada di luar sana malah menembaki mereka semua. Sementara Eddie dan yang lain berusaha menyelamatkan salah satu petugas yang terjatuh di dekat pintu. Setelah itu, terdengar suara raungan para zombie yang berasal dari pesawat sehingga Jenny dan Eddie mengajak semua orang untuk bersembunyi di salah satu kontainer. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Johnny juga sudah terinfeksi oleh wabah zombie, sehingga ia langsung menarik istrinya tepat sebelum pintu kontainernya tertutup. Di dalam kontainer tersebut, Sheila menyadari bahwa vaksin yang dibawa oleh para petugas keamanan itu bukanlah vaksin biasa, karena mereka menandai setiap suntikan itu dengan warna yang berbeda-beda, dan ketika Henry menyuruh petugas itu untuk mengatakan hal yang sebenarnya, ia pun mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukanlah petugas keamanan biasa, melainkan mereka merupakan organisasi keamanan negara yang dikirim untuk menangani wabah misterius itu secara langsung. Ia mengatakan bahwa wabah ini sebenarnya berasal dari sebuah apartemen yang ada di Los Angeles, yaitu berita yang sempat dilihat oleh Henry sebelumnya, di mana di sana mereka menemukan adanya laboratorium biologis di atas loteng apartemen yang dibuat oleh para sekte sesat. Para ilmuwan kemudian berusaha menciptakan vaksin untuk menyembuhkan wabah itu, dan saat mereka mendengar adanya wabah yang menyebar di dalam sebuah pesawat, mereka pun berencana menjadikan orang-orang yang sudah terinfeksi sebagai subjek eksperimen, sehingga mereka sengaja melockdown seluruh orang yang ada di bandara ini. Setelah si petugas mengatakan semuanya, ia pun langsung merebut senjata dari tangan Henry lalu ia menembak dirinya sendiri, yang mana hal itu membuat semua orang mulai ketakutan dan tak tahu harus melakukan apa lagi, karena para petugas yang ada di luar sana tak mungkin membiarkan mereka keluar hidup-hidup. Tak lama kemudian, Eddie tiba-tiba teringat bahwa di bandara itu terdapat sebuah terowongan yang sudah lama tidak dipakai lagi, dan sepertinya mereka bisa kabur melalui terowongan tersebut. Tetapi belum sempat mereka pergi, tiba-tiba zombie Wilsey datang dan mencoba menggigit tangan Eddie, hingga akhirnya Eddie menyuruh George untuk menekan sebuah tombol yang membuat kontainernya naik ke atas dan menjepit zombie itu. Setelah kejadian itu, mereka pun segera keluar dari kontainer untuk mencari keberadaan terowongan yang dikatakan oleh Eddie sebelumnya, dan di tengah perjalanan, tiba-tiba Susie yang berjalan di belakang langsung ditarik oleh salah satu zombie, yang mana hal itu membuat semua orang panik dan berlari menaiki tangga,
Namun di sana mereka justru bertemu dengan Paula yang kini telah berubah menjadi zombie. Saat Paula mencoba menyerang mereka, Jenny pun langsung melawan balik hingga akhirnya zombie Paula terjatuh dari atas dan meninggal dunia. Sementara Henry diam-diam berjalan ke arah lain untuk mengambil beberapa amunisi yang ada di dalam tas Johnny sebelumnya. Singkat cerita, ketika Jenny dan yang lain berhasil masuk ke dalam ruangan para pekerja, Eddie menyuruh mereka untuk berpencar dan mencari sebuah blueprint yang bisa membawa mereka menuju ke terowongan. Lalu saat George mencoba membuka tas milik Henry, ia justru menemukan sebuah dokumen aneh tentang eksperimen laboratorium. Kemudian ketika Eddie berhasil menemukan lokasi terowongannya, tiba-tiba zombie Johnny dan Susan datang dan hendak menyerang mereka. Tetapi untungnya Henry datang tepat waktu untuk menghentikan para zombie itu menggunakan senjata miliknya. Di sana Henry sempat tergigit oleh zombie, namun George mengatakan bahwa Henry pasti baik-baik saja karena ternyata selama ini ia memiliki sebuah vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah penyebaran wabah virus zombie yang sudah ia simpan di dalam tas miliknya. Pada akhirnya, Henry pun mengaku bahwa ialah yang membawa tikus bermata merah itu. Bahkan ia juga mengaku tentang dirinya yang merupakan salah satu anggota dari sekte sesat, di mana sekte itu memiliki sebuah misi untuk membersihkan bumi dari umat manusia yang suka merusak alam serta lingkungan. Mendengar hal itu, Eddie berusaha menghentikan Henry, tetapi sayangnya ia malah tertembak, sehingga George terpaksa mengembalikan vaksin itu pada Henry, karena ia mengancam bahwa ia akan menembak semua orang yang ada di sana. Sambil menyuntikkan vaksin itu ke dalam tubuhnya, Henry mencoba menceritakan bahwa ada orang lain yang membantunya melakukan semua ini, dan setelah ia selesai mengobati tubuhnya, ia pun mengambil blueprint lalu ia menjadikan George sebagai sandera agar ia bisa keluar dari semua kekacauan tersebut. Setelah kejadian itu, Jenny dan Sheila pun berusaha mencari jalan keluarnya, namun di tengah perjalanan, entah mengapa, tiba-tiba ia terpisah dengan Sheila. Dan ketika salah satu zombie datang, Jenny mencoba kabur dari serangan zombie itu, hingga akhirnya ia berhasil menggeprek si zombie dengan alat seadanya. Saat Jenny mencoba bersembunyi dari para zombie, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Sheila yang mengatakan bahwa ia baru saja mengambil sebuah alat berupa masker milik para petugas keamanan yang bisa melihat kegelapan dengan menggunakan inframerah. Dan tak hanya itu, ternyata masker itu juga bisa digunakan untuk melihat bekas gigitan zombie, di mana di sana ternyata Sheila juga sudah tergigit oleh zombie. Sheila kemudian menunjukkan pada Jenny bahwa Henry dan George baru saja pergi menggunakan terowongan itu, lalu ia pun menjadikan dirinya sebagai umpan dan memancing para zombie yang ada di sekitar sana, agar Jenny bisa kabur menuju ke terowongan. Dengan menggunakan masker yang diberikan oleh Sheila, Jenny mencoba mencari keberadaan George dengan cara mengikuti jejak kaki yang ada di lantai, dan setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya berhasil menemukan George yang sedang bersembunyi di dalam ruangan. Di sana, George menyuruh Jenny untuk segera pergi karena ternyata vaksin yang sebelumnya digunakan oleh Henry tidak bekerja sehingga ia kini berubah menjadi zombie. Dan saat Henry mencoba menyerang Jenny, George pun memanfaatkan hal itu untuk mengambil senjata Henry. Lalu ia menembaki Henry hingga mereka berdua berhasil mengalahkan Henry. Ketika mereka berdua hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mana itu menandakan bahwa para petugas hendak menghancurkan seluruh bandara tersebut, sehingga Jenny berusaha menjebol pintu terowongan yang sudah terkunci itu agar mereka tak terbakar hidup-hidup. George mengatakan bahwa ia takut dengan gelap sehingga Jenny pun memberikan maskernya pada George, lalu ia menyuruh George untuk pergi terlebih dahulu agar ia bisa menggunakan masker itu untuk mencari jalan keluar. Tetapi di tengah perjalanan, entah mengapa tiba-tiba Jenny mengatakan bahwa ia merasa lelah karena ternyata ia sebelumnya sempat tergigit oleh zombie Henry. Di sana, Jenny menyuruh George untuk segera pergi, namun karena George tak ingin meninggalkan Jenny begitu saja, Jenny pun terpaksa mengikuti George meski dirinya sudah tidak punya banyak waktu lagi sebelum ia berubah menjadi zombie. Setelah berhasil menemukan jalan keluar, George pun berusaha melewati pagar besi yang menutupi terowongan tersebut. Lalu saat ia sedang menunggu Jenny, tiba-tiba Jenny yang sudah berubah menjadi zombie mencoba menyerang George, hingga akhirnya George pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Jenny di sana. Tanpa disadari, ternyata kucing milik Lois yang sebelumnya sudah terinfeksi oleh wabah zombie itu juga berhasil keluar melalui terowongan. Lalu film pun tamat.
Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.